Halo teman-teman, kita ketemu dengan Mbak Catherine Antarikso. Aku excited banget karena di Philadelphia Free Library, library yang terbesar di seluruh Philadelphia, itu Mbak Catherine sedang mengeksibisi buku. Kita akan bertanya ke Mbak Catherine, coba dong diceritain, what is it about the book and how is it about, what does it come from? Cerita dong. Oke, ini buku puisi tentang kisah saya ya, gimana jadi imigran di Amerika. It's just my story about being immigrant di Amerika. Iya. Ini semua puisi-puisi aku nulis berapa tahun ya, dari tahun 2017. Oh wow, Ya. 5 tahun lebih ya? Iya. Uh-uh. Jadi aku mau cerita ke orang Amerika gitu gimana experience jadi orang imigran di sini. Terus ada buku lagi di atas ya, Oke, oral nanti kita history. lihat. Nanti kita Nah, lihat. itu gimana tuh? Yang oral history juga seru sekali tuh ceritanya. Iya, Uh-uh. kan karena kita orang Indonesia ya, mungkin kita takut cerita tentang kisah kita ya. Di sini kan, terus juga dari Indonesianya mungkin nggak tahu kisah keluarga gitu. Iya. Jadi aku mau wawancara, interview orang-orang, gimana apa itu experience Iya, pengalaman. gimana pengalaman orang Indonesia di Amerika, di Philadelphia, di luar negeri, di Australia juga ada yang mau. Oh, wow. Iya. Jadi aku tanyain teman-temanku dan orang di Philadelphia yang aktif banget di community. Boleh nggak aku wawancara supaya orang in the future bisa tahu gimana pengalaman orang Indonesia di Philadelphia, di luar negeri, di Amerika, di Eropa ya. Iya. Jadi Mbak Hani jadi di interview Oh my ya. goodness, jadi ada berapa orang yang diinterview Mbak Catherine? Sekitar 30 orang Oh, saya wow. interview. Banyak Terus juga ya. juga aku tanyain orang gimana kalau kamu interview your parents gitu. Tanyain dia gimana pengalaman waktu first time di Amerika, gimana hidupnya, susah nggak, gimana cari kerja, gimana banyak nggak orang Indonesia di sini. Jadi aku mau give a story tentang orang Indonesia di sini. Keren banget. Terus ada buku semacam ini nggak sih sebelumnya Mbak Catherine di Amerika? Kayaknya enggak ya. I didn't find it. Aku cari-cari di online kan. Ini projectnya untuk research di library di sekitar Philadelphia. Ada 20-30 library yang special collections library di Philadelphia. Iya. Dia tanyain kita, oke, research di libraries ini, perpustakaan ini tentang cerita yang kamu mau gitu. Jadi aku maunya cerita tentang Indonesian immigration di Amerika nggak ada sama sekali. Cuman ada oral history mungkin di California ada, di Cornell University ada, di Minnesota ada, mungkin 1-2 story gitu. Tapi aku nggak pernah lihat kalau ada buku oral history tentang orang Indonesia di Amerika. Wow, luar biasa banget. Terus kalau untuk teman-teman yang nggak punya akses datang ke Philadelphia, gimana bisa dapat bukunya Mbak Catherine? Bisa, saya mungkin taruh online ya, bisa beli. Iya. Iya. Itu library kita tolong help me to put together the book. Terus itu self publish gitu. Oke. Dari blurb, jadi bisa aja order. Iya. Wah, keren banget. Terus ceritanya Mbak Catherine sendiri gimana sih? Kenapa bisa sampai Philadelphia? Kenapa bisa lama tinggal di sini? Backgroundnya Mbak Catherine? Oke, keluarga saya tinggal di Amerika tahun 70-an. Waktu Bapak sekolah di sini untuk ambil MBA. Dikirim sama US Agency for International Development. Dikirim dari government ya. Terus kakakku lahir di sini, jadi dia American citizen. Terus kita harus balik lagi. Aku lahirnya di Indonesia, di Jakarta. Terus keluarga saya balik lagi ke Amerika tahun 88. Oh, oke. Waktu Bapak ngambil sekolah lagi. Ngambil S3? S3 ya, PhD atau S3. Ngambil S3. Jadi kita kan kakak udah American citizen, kita decide aja, kita stay aja. Tapi, jadi waktu itu Bapak, Ibu, Catherine dan kakak? Ya, saya punya 2 kakak dan 1 adik. Oke, berarti 2 kakak itu sudah US citizen? Cuman 1 yang US citizen, cuman 1. Jadi kita tungguin aja supaya dia bisa sponsor. Tapi itu ini like the name accidental immigrant. Aku kira kita ke Amerika cuma 4 tahun. Ternyata 23 tahun kita nggak kembali. Iya. Jadi seluruhnya tuh ya, Catherine 2 kakak, 1 adik akhirnya tidak kembali ke Indonesia. Iya. Wow. Jadi kita stay aja di sini. Susah sekali ya kalau cari
citizenship-nya, Iya. tunggunya lama sekali kalau Kak yang sponsor. Iya, betul. Iya. Iya. Tapi yang luar biasanya teman-teman, Mbak Catherine itu sekarang seorang arsitek loh, kerja di firm yang keren banget di Philadelphia. Bisa ceritain nggak, Mbak? Iya, saya senang seni, senang gambar waktu kecil. Bapak saya mau saya jadi engineer. Iya. Tapi saya suka art. Iya. Jadi aku pikir, oh jadi arsitek aja. Iya, jadi compromise Iya, ya. compromise. Ada technicalnya tapi juga ada artnya. Iya, juga artsnya. Jadi sekarang aku kerjanya di seberang jalan ini. Oh my Deket, goodness. ya. Lulusan mana, Mbak Catherine? Lulusan Penn State University, kan itu sekolah yang sama yang Iya. Bapak pergi ke sana. Iya. Jadi aku ngambil arsitektur di sana 5 tahun programnya. Terus sekarang aku desain gedung yang untuk university juga. Wow, Iya. keren banget kan? Ada diaspora Indonesia yang sekarang desain gedung-gedung di Amerika, bukan hanya di Philadelphia dan sekitarnya loh. Proyek-proyeknya juga banyak di seluruh Amerika. Nah, terus Mbak Catherine, nasihat atau aspirasi apa sih yang Mbak Catherine bisa share untuk teman-teman kita, baik orang Indonesia di Amerika atau teman kita di Indonesia juga? Tentang apa? Tentang hidup di sini? Iya, tentang apa aja? Tentang apa aja? Saya mau the stories, kisah-kisah kita, sejarah orang Indonesia di-share di Amerika supaya orang lebih tahu tentang Indonesia ya. Iya. Kita orangnya hebat di sini, especially yang orang di Amerika, orang Indonesia di Amerika kerja keras, hustler gitu Iya, ya. hustler. Cari kerja, ya kita kerja keras. Itu hidup di Amerika untuk yang orang yang weak gitu ya. Ya kita harus strong di sini. Jadi saya mau that future generation orang Amerika atau orang Indonesia yang mau cari stories tentang orang Indonesia, dia bisa dapat buku atau bisa baca tentang kita ya. Iya. That's my hope. People see orang Indonesia, wah hebat ya orang Indonesia. Iya. Aduh, saya tuh senang sekali ada seseorang yang masih muda, cantik, pintar seperti Mbak Catherine mau menginvestasikan waktunya untuk menjadi duta dan menjadi corong Indonesia di mata Amerika gitu loh. Karena kan proyek buku seperti ini kan bukan kerjaan 10-20 jam. Ini investasi cinta, investasi kerja keras, investasi kurang tidur. Bener nggak Mbak Catherine? Iya. Dan kisah-kisahnya orang itu hebat sekali. Sometimes aku nangis ya waktu baca tentang story sebab keluarga. Setiap orang ada story yang bagus sekali ya. Yuk kita lihat ke lantai 3. Kita mau lihat bukunya yang judulnya apa, Mbak? Our Stories, Our History Story. of Indonesians. Awesome. Ini juga pameran. Ini saya mau I want to show dikontribut dari orang Indonesia ke dunia ya. Ini rempah dari pulau-pulau kita yang mungkin orang pikir oh nutmeg itu untuk spice ya, tapi itu dari Indonesia. Ini cobek, ulkan. I just want to show gimana orang Indonesia itu masak, terus apa yang kita bisa contribute to the world. Ini buku-buku puisi yang saya bikin ini tentang puisi saya, terus ini puisi grup Cherry Poets. Ini ada puisi yang kita menulis. Ini juga orang Indonesia, ini zine dari orang Indonesia di Amerika yang orang diaspora di luar negeri. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ini batik pola-pola kita. Oke, ini buku saya yang saya bikin Our Stories, Oral History of the Indonesian Diaspora. Ini cerita orang-orang Indonesia di Amerika dan di luar negeri. Saya wawancara sama orang-orang Philadelphia di Indonesia dan juga di Austria, di California, tentang kisah dia, gimana ke Amerika, kenapa mau ke Amerika, apa pengalamannya di Amerika, supaya orang in the future kalau dia mau tahu gimana sih orang Indonesia di Amerika, what's the experience, bisa baca buku ini. Dan juga ada anak-anak yang interview orang tuanya, bagus sekali ya. Mungkin dia nggak tahu gimana ceritanya tentang orang tua immigrate to Amerika, kenapa dia mau ke sini. Jadi supaya orang tahu gimana kisah keluarga juga. Project ini kita harus research di Special Collection Libraries. Jadi aku mau cari tentang subjek saya immigration sama citizenship, dan juga
orang Indonesia di Philadelphia. I found ini buku Chinatown Live dari 2004 kayaknya. Ceritanya tentang orang Indonesia di sini. Iwan Santoso yang keluarganya founded Indonesia Restaurant di Philadelphia. Terus juga ini orang Indonesia dari Jawa Timur. When I found it, thought, wow, ada cerita tentang orang Indonesia di Amerika. Aku belum pernah lihat di buku ya, cerita tentang orang Indonesia. Di sini ini tentang immigration. Tahun 62 ini proposal untuk Immigration Act yang baru. Waktu dulu 100 orang Indonesia yang boleh ke Amerika. Terus ini proposed quotanya dinaikin jadi 3.786. Tapi lihat orang United Kingdom. Di negara dia bisa 65.000. Lebih banyak ya. Jadi ini kayaknya diskriminasi orang Asia ke Amerika. Ini keluarga saya ini. Foto-fotonya waktu Bapak ke Amerika disponsor sama US Agency of International Development. Juga kakek saya ini bapaknya Mama. Terus ini visa application-nya Bapak nih ke Amerika. Jadi ada sponsornya US Agency for International Development. Ini I found ini foto-foto orang Indonesia di Philadelphia. Ini namanya Joy Steven. Dia first day of school di elementary school di sini. Dia dari Indonesia. Apa ya? What is her story? I don't know. Kenapa dia ke Indonesia? Kenapa dia pindah ke sini? You know, I don't know. I didn't find anything. Ini guru-guru orang Indonesia yang ke sini untuk di training. Dan di sini orang mahasiswa yang dapat Fulbright ini di International House. Aku juga I found ini The Color Curtain, buku tentang the Bandung Conference. Oh hebat nih, like I never learned about the Asia Africa Conference. Kan I grew up in Indonesia sampai umur 10 tahun. Terus di sini di Amerika I didn't learn tentang Asia Africa Conference. Cuman waktu aku ke Bandung, aku senang gedungnya, ke sana terus lihat pameran tentang Asia Afrika di situ. Wow, hebat sekali nih waktu kita leader of the world ya. Inspiration untuk orang sekarang tentang solidarity, gimana orang Asia dan Afrika kita bisa together. Terus yang ini the first mention of Indonesia gimana ya? Ini dari Marco Polo. Marco Polo's travel. Jadi tahun 1400-an ya, 1400s. So they talk about Java the Lest. The island had great abundance of treasure with costly spices, lignalos and spikenard. Jadi ini aku juga I found this book tentang nutmeg. Waktu zaman itu rune yang di Banda Islands itu ditukar sama orang Belanda ya, sama New Amsterdam. Jadi gimana kalau New Amsterdam bukan jadi punya orang British? Sekarang kan New York. Gimana ya? What is the alternate history kalau nggak ditukar? Ini buku Our Stories, Oral History, Indonesian Diaspora. Di dalam ada interview sama orang sekitar 30-an ya. Ini yang saya interview, ini yang interview sama anak sama orang tua, ini yang dinulis sendiri. Jadi di sini ada orang dari Philadelphia mostly, tapi juga ada dari Eropa, dari California. Di sini aku tanya-tanya aja, kenapa mau ke Amerika? Apa pengalamannya? Gimana pengalamannya tinggal di Amerika? Apa yang susah di Amerika? Di sini ya ada banyak cerita orang. Di belakang ada yang kasih picture in America.